أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر. صلى عليك الله يا خير العباد، أنت الشفيع يا خاتم الأنبياء، أعطيتنا وحي اليقين رحمة للعالمين. حبيبي أنت مسك وطيب الحياة، مثل الرجال زوجا رحيم، ولآله أبا حنين، ولصحبه قم الوفاء. Masya Allah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Bapak Ibu, mari kita hadir utuh, sadar penuh, hadirkan hati dan pikiran kita. Mari kita diskusi untuk membahas surat At-Takasur ayat ketiga insya Allah bersama Mas Hadir Rahim. Dipersilahkan kepada Mas Hadir Rahim. Monggo, Mas Hadir. Bismillah. Oke, Ya. ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in innahu khairun nasirin wa mu'in. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibi qulubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala ali baitihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm. Allahumma iftah alaina abwaaba rahmatik wanshur alaina khazaina ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Kita panjatkan syukur bersambung syukur karena pada pagi hari ini kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikembalikan dari alam tidur kita. Mudah-mudahan hari ini dan hari-hari yang diberikan oleh Allah seterusnya menjadi momen bagi kita untuk senantiasa mentransformasi diri, senantiasa menyempurnakan diri sehingga kita bisa terus berada di jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa pula kita panjatkan doa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan cobaan di Gorontalo atau mungkin dimanapun mereka berada yang mengalami banjir, yang mungkin saat ini sedang kesulitan dan berhadap-hadapan dengan musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah segera memberikan jalan keluar yang terbaik, tetap diberikan kesehatan lahir juga batin. Amin ya Allah. Kita kemarin itu kalau saya tidak salah sudah saya sebentar ya, izin sebentar, mohon maaf. Ya, ya, mangga, mangga, lanjut. Oke, Bapak Ibu. Eh, nah, eh, tadi
Bahas apa kita sebelumnya? Masih ada yang ingat? Saya juga lagi nge-review nih. Kok agak ngeblank ya? Oh, waktu itu sempat ada yang nanya juga ya. Ini, kalau kiamat itu matahari dari barat. Iya, takasur. Cuman kan kita bahas surat apa ayat kedua kan? Terus banyak juga kisah-kisah dan juga pertanyaan kemarin yang sempat kita bahas bareng di pertemuan sebelumnya itu kan. Ada yang ingat nggak keyword-keywordnya lah minimal? Ya, halo. Terus saya udah masuk lagi ya. Nah, sudah aman aman. Oh Silakan. iya, mohon maaf tadi ada urusan sedikit. Ya, Iya. terus Jadi pembahasan kita kalau saya tidak salah ingat, alhamdulillah sudah sampai pada ayat kedua dan kita telah membahas beberapa konsep utama yang mungkin bisa membantu kita untuk memahami secara perlahan apa kandungan atau spirit utama yang berusaha disampaikan dalam surat At-Takasur ini. Ada yang ingat nggak sih di ayat kedua kemarin kita bahas apa? nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta zur tumul oh, maqabir. Ya. Nah, ini punya relasi yang sangat kuat ya dengan ayat pertama di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman alhaakumut takasur. Sesungguhnya takasur itu telah melalaikan kalian. Kemudian langsung disambung dengan hatta. kata Kemarin hatta itu kita tentu ingat ya, punya minimal dua dua makna. makna. Yang pertama itu adalah Sampai. Nah, sampai, yang kedua adalah yang kedua yang jawab audiens coba apa yo? Sambil ngetik sampai dan bahkan. iya Masya Allah. betul. Nah, dua-duanya punya konotasi yang agak berbeda ya. Ada hadiah nggak nih? Boleh panitia dari HBK. Gitu. Jadi kalau itu bermakna sampai gitu ya mungkin ada momen kesadaran ya akhirnya gitu ya kalau kita gitu akhirnya gitu setelah selama ini kita berjibaku dengan dunia setelah selama ini kita tenggelam setelah selama ini kita berjalan tanpa arah akhirnya kita menyadari bahwa semua itu harus kita tinggalkan tapi namanya di akhir hayat gitu ya. Namanya sudah habis kesempatan, yang tersisa itu tinggal hasroh, yang tersisa itu tinggal penyesalan. Tapi masih ada nuansa positifnya lah. Kita mudah-mudahan jika memperoleh keadaan itu, insya Allah mungkin masih husnul khotimah. Tapi ada kalau misalkan si hatta ini kita artikan sebagai bahkan. Nah ini konotasinya ini sepertinya seolah-olah tidak memperoleh sedikit pun kesadaran hingga akhir hayatnya. Gitu ya. Jadi kata bahkan ini kok bisa-bisanya ya mereka itu saking tenggelam dan saking lupanya dan saking terlenaknya sama takasur ini bahkan ketika ke kuburan pun atau kalau kuburan kita ganti kiasan menjelang ajal pun mereka kok nggak sadar-sadar gitu. Malah mereka menjadikan kuburan-kuburan yang mereka kunjungi yang seharusnya menjadi momen pengingat sebagai sebuah alat untuk saling Membanggakan. berlomba-lomba membanggakan diri gitu ya. Jadi kuburan-kuburan itu kalau kemarin saya ingin bahasakan, kalau boleh dibahasakan sebagai piagam-piagam mereka. Mereka jadikan itu sebagai penghargaan mereka, sebagai sertifikat mereka, sebagai akreditasi keunggulan mereka. Ini kan
eh, sebuah refleksi serius seharusnya ya buat kemanusiaan kita, bagaimana kita itu bisa dan berpeluang bisa sampai pada keadaan-keadaan semacam ini. Mungkin kita nggak pergi ke kuburan yang fisikal gitu ya, tapi kebanggaan kita terhadap nasab-nasab itu juga, dan Hmm. kebahagiaan kita terhadap karya-karya pendahulu kita itu juga kadang-kadang bisa membuat kita lupa, membuat kita tidak progresif lagi, membuat kita seolah merasa sudah cukup gitu ya. Nah, itu semua beberapa nilai yang mungkin bisa kita peroleh dari ayat hatta zurtumul maqabir. Mungkin sebagai sebuah permenungan saja kali ya. Sebelumnya ketika kita membaca hatta zurtumul maqabir ini, kira-kira terlintas nggak sih di benak kita bahwa mungkin ayat ini mengandung makna-makna yang telah kita diskusikan sebelumnya. Tes, suara saya kedengaran? Aman, aman. Kita mikir ini. Iya. Ulang lagi Mas Arjo. Nggak, sebagai sebuah bahan refleksi gitu ya. Ya. Sebagai sebuah bahan refleksi, mungkin kita perlu sekali-sekali gitu ya, mengingat kembali gitu ya. Ya. Sebagai tanda evaluasi diri juga mungkin ya. Hmm. Kan ini ayat di antara ayat yang mungkin tidak sekali kita baca Ya. seumur hidup kita. Betul. Sering sekali kita baca di sepanjang ayat kita bahkan. Nah, ketika kita membaca itu, kira-kira dulu betul-betul terbesit nggak sih di benak kita bahwa kata hatta zurtumul maqabir itu bisa memiliki makna seperti yang kita diskusikan sebelumnya. Atau bahkan sekarang ketika kita membaca ayat itu, kira-kira ada nggak sih yang berubah dari paradigma kita ketika kita mengulanginya. Jadi ada momen sebelum dan ada momen sesudah. Iya. Iya. Kalau nanya saya, jadi pokoknya surat-surat yang kita bahas itu jadi surat bacaan sholat. Jadi nggak kepikiran ya kalau dulu ya. Kalau sekarang insya Allah jadi lebih ini. Ada Ustaz tuh kan, nggak kepikiran. Terus apalagi Zali Abu Bakar ada perbedaan. Oh gitu, alhamdulillah. Nah itu mungkin Sebelumnya nggak eh, kepikiran. iya. Sebetulnya konteksnya bukan di persoalan tidak kepikiran. Konteksnya itu ada lebih pada sebelumnya kita mungkin tidak terlalu memperhatikan. Nah, sekarang Ya. ketika kita membaca ayat itu lagi, betul-betul kita merasakan ada perubahan. Nah, sebetulnya ini yang mencoba saya gitu ya. Kemarin tuh sempat ngerenung gitu ya, kira-kira pembahasan-pembahasan kita ini bisa bermanfaat dan merubah paradigma atau enggak sih? Gitu kan. Hmm. Tapi alhamdulillah di beberapa apa namanya tadi jawaban mudah-mudahan ada sedikit ya minimal sedikit perubahan buat kita, dan kalau itu bermanfaat ya berarti mudah-mudahan majelis kita ini bisa benar-benar menjadi majelis yang memberikan perubahan atau transformasi diri buat kita. Di Sekarang tersadarkan tuh katanya Mas Haji, bahwa kenapa? apa yang sekarang tersadarkan bahwa yang dikejar selama ini itu salah. Sekarang nggak mau lagi sebut-sebut keberhasilan masa lalu. Sangat mengubah, sangat bermanfaat. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Ngapain bangga-bangga lagi gitu istilahnya ya. iya. Jadi minimal kita sama-sama gitu ya memperoleh momen muhasabah dengan ayat-ayat ini. Makan ketika
atau ketika kita sholat atau bahkan di luar sholat ketika kita sampai di ayat ini kita memberikan momen mm, permenungan, momen penghayatan yang lebih lagi gitu. Jadi setiap tarikan napas kita ketika kita baca Alhaakumut Takasur hatta zurtumul maqabir, nah itu betul-betul itu bersamaan dengan ribuan alam makna gitu. Dan ribuan permenungan, ribuan penghayatan kita tentang macam-macam bagaimana kita menginterpretasinya. Ya Allah kok bisa ya saya itu saking tertawannya sama takasur ini sampai bahkan ketika ajal itu sudah mulai menjelang saya kok tidak memperoleh kesadaran-kesadaran juga. Ya Allah kok bisa ya saya saking tertawannya sama takasur ini. Bahkan saya itu sampai lupa orang-orang yang sudah meninggalkan saya. Bahkan harta-harta atau apapun itu yang telah meninggalkan saya. Yang sudah menjadi kuburan-kuburan bagi saya. Itu ya tidak bermanfaat apa-apa buat saya gitu. Tapi di sayanya itu apa? Di diri sayanya itu bagaimana? Itu kan momen-momen penghayatan ya buat kita. Mudah-mudahan itu semua bisa tercipta dan sekaligus forum ini selain mungkin ada ilmu yang bisa kita diskusikan, nah, ada juga momen muhasabah yang bisa kita ciptakan. Dan ayat kedua ini memiliki satu pesan penting bagaimana kematian itu sebetulnya adalah sebaik-baik pengingat buat kita. Saya tuh jadi teringat salah satu ayat Al-Quran. Kalau saya tidak salah itu surat Sot. Ya. Surat Sot ayat 43 kalau saya tidak salah ingat. Allah berfirman, inna akhlasnahum bi khalisatin zikraddar. Saya betul nggak sih ayatnya? Ada yang bisa bantu nggak? Surat Shad ayat 3 ya. Ayat os 46 sorry. Kayaknya 46. 6. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrar dar. Ada ya? Enggak, 46. 46 ya, iya. Jadi itu cerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub sebagai hamba-hamba pilihan Allah dan keterangannya kenapa mereka menjadi hamba pilihan Allah itu karena mereka itu telah diikhlaskan oleh Allah. Gitu ya. Beda istilahnya bukan mereka yang ikhlas, tapi mereka itu diikhlaskan oleh Allah. Kan ada muflisin, ada mukhlasin dan la'ubuyannahum ajmain illa ibadaka mukhlasin. Setan itu bersumpah seumur hidup akan menggelincirkan semua manusia, akan berusaha menipu semua manusia kecuali satu golongan yaitu orang-orang yang Mukhlas. mukhlasin gitu ya. Masya Nah, Allah. ini ayat ini juga cerita tentang orang-orang yang telah disucikan oleh Allah gitu. Telah diikhlaskan oleh Allah, telah dimurnikan. Jadi kata ikhlas itu kemarin sudah kita bahas ya. Hmm. Kata ikhlas itu mungkin dalam bahasa penuturan Indonesia kita sering dimaknai sebagai pasrah gitu ya. Hmm. Dan, nah, tapi ikhlas secara konseptual itu bukan cuma sekedar kayak kita mendapatkan misalnya udah ikhlasin aja gitu. Ini, ya, dan gitu penuturan kita ya. Jadi tapi secara konseptual ikhlas itu lebih pada kemurnian, ketulusan. Gitu. Oh. Mulai kata khulus itu kalau susu itu ya tidak bercampur apa-apa itu kan bahasanya Al-Quran juga ya. Itu disebut sebagai susu yang kholis, Oh. susu yang tidak bercampur apa-apa. Saking murninya, saking bening, saking dia itu tidak terganggu dengan apa-apa. Jadi ketika kita memiliki eh, kesadaran bertuhan yang betul-betul utuh, yang tidak bercampur dengan apa-apa. Nah, kesadaran bertuhan itu adalah kesadaran bertuhan yang tulis. Jadi kita beribadah sama Allah memang cuma kan untuk Allah gitu ya. Nah, itu akan menjadi ibadah yang khalis. Jika kita memberi dan kita memberi itu cuma untuk Allah gitu ya. Dan cuma karena Allah, nah itu menjadi pemberian yang
kholis, yang ikhlas. Gitu. Ketika kita memperoleh musibah dan yang kita ingat cuma Allah, nah itu akan menjadi penerimaan yang kholis. Itu jadi makna dari kata ikhlas secara sederhana gitu ya. Makanya surat Al-Ikhlas itu isinya adalah Tauhid. tauhid gitu ya. Karena memang eh, ikhlas itu tidak bisa memiliki makna dalam konsep eh, makna keislaman kita kecuali dia itu dikaitkan dengan makna tauhid itu sendiri. Nah, di ayat tadi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman inna akhlasnahum bi khalisatin. Ya kan? Kami telah membuat mereka itu murni gitu kan dan Dengan ikhlas. semurni-murninya gitu. Hmm. Ya, jadi para nabi-nabi itu dimurnikan oleh Allah dan bukan sekadar murni tapi semurni-murninya. Nah, yang uniknya itu apa? Mereka itu murni entah ini maknanya sebagai sebab gitu, atau ini bermakna sebagai aktivitasnya mereka. Tapi intinya orang-orang yang murni itu punya satu karakteristik utama. Apa itu? Zikrodar. Zikrodar. Betul ya? Di ayat itu kan ditutup dengan Ya. Hmm. apa zikrodar itu? Mengingat adar, mengingat rumah. Jadi kata dar itu kan rumah. Gitu. Mengingat rumah, bahwa rumah kita itu bukan di sini. Ini itu hanya terminal. Gitu ya, Bapak Ibu Hmm. dan teman-teman semuanya, kita pasti tidak ingin gitu ya untuk berlama-lama tinggal di terminal. Ada yang kalau di terminal pengen akhirnya bikin rumah di dalam terminal, kan enggak ya. Nah, terminal itu kita singgah aja di situ. Bandara sekalipun gitu ya. Kalau udah transitnya lebih dari 1 hari, udah 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 protes kita. Cuma dunia ini saking mengikatnya buat kita, saking menariknya buat kita, kita nggak pernah protes kok lama banget ya kita transit di sini. Ya. Nah, tapi para anbiya itu karena mereka memiliki kemurnian itu, ya mereka itu akan selalu setiap hidupnya di dunia ini mereka mengingat, gitu ya. Mereka selalu mengingat hari akhirnya. Mereka selalu mengingat rumah aslinya. Mereka tidak tertipu dengan persinggahan-persinggahan ini. Jika kita bisa memiliki alarm untuk senantiasa mengingat rumah kita itu, nah insya Allah mudah-mudahan kita juga bisa mendekati kemurnian itu. Karena berdasarkan ayat ini untuk memperoleh keikhlasan itu, kita perlu mengaitkan diri kita dengan alam sana. Kita perlu punya konektivitas yang kuat dengan alam sana. Kita perlu betul-betul memiliki sebuah kerinduan yang jujur gitu ya, kerinduan yang sungguh-sungguh terhadap rumah kita. Tapi kalau misalkan kita sudah terlanjur asyik di terminal, ya pada akhirnya yang bisa dilakukan oleh petugas terminal, kalau ini orang keagamaan, akhirnya adalah deportasi. Hmm. Ya gitu. Nah, jangan sampai momen kita meninggalkan dunia ini seperti momen orang yang dideportasi, paksa keluar gitu. Orang tiketnya udah habis ini, kamu harus berangkat kemarin, gitu kan? Kok kamu lama-lama di sini? Pasti petugas bandara itu curiga itu. Ada itu film orang yang tinggal di bandara. Saya lupa ya filmnya, nama judulnya apa? Itu film unik gitu. Jadi dia tuh nggak bisa apa, nggak bisa keluar dari bandara itu. Ya, kadang-kadang jadi keingetan makna esoteriknya gitu ya. Mungkin kisah kita itu kayak ya orang itu juga. Akhirnya petugas bandara juga kebingungan gitu. Apa namanya ini orang kok malah betah banget gitu ya tinggal di dalam Benar. bandara ini.
Nah, kurang lebih mungkin kisah kita itu bisa jadi seperti itu ya, kalau kita lupa dengan rumah kita yang sesungguhnya. Saya Hmm, share ya, slide untuk ayat yang ketiga. Coba, siap. mungkin sebelum itu ada yang mau kita diskusikan, monggo. Siap, siap. Saya malah jadi kepikir Hmm, selama ini tuh mikir kita takut gitu kalau mau berhadapan dengan kematian. Tapi tadi kalau mendengar penjelasan Mas Fajar tuh justru rindu ya, rindu pulang, hmm. pulang ke rumah. Dahsyat juga ya. Gimana tuh biar punya keimanan kayak gitu tuh? Ada yang Ya, rindu pulang Bapak Ibu coba di kolom chat. Maksudnya makanya bahasa waktu Bani Israel itu kan klaimnya ini kan besar-besar ya, Bani Israel ini anak Tuhan lah, mereka pokoknya yang paling unggul dan segala macam di Al-Quran itu. ya. Mm-mm. Itu jawaban Tuhan tuh unik. Ada yang nggak jawaban Tuhan buat mereka itu seringnya apa? Buat Bani Israel. Buat Bani Israel ini yang klaimnya ini kebanyakan. Ini kita ini hidup juga kadang-kadang kebanyakan klaimnya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Klaim paling bertuhan, paling soleh, paling ya itu bahaya tuh. Tuhan cuma mau kasih satu jawaban aja buat klaim-klaim itu. Oh ini ya. Kalau kamu Ih, berani tuh silakan mati itu ya. ini Gimana kenapa itu? ini? Kenapa? Aman, Nggak aman, aman. aman. Slide saya kok hilang tadi Aman. ya? Oh, coba diulang. Tiba dia pindah itu kenapa ya? Oh, pada jawab nih. Rindu pulang juga tapi takut kalau ingat dosa. Astagfirullahaladzim bener Bang Ustaz. Saya Ustadz salah nggak kalau saya rindu ketemu Rasulullah. Wah keren itu. Itu Pikiran tidak Ustadz mantap. salah sama sekali itu. Itu kayak rindu sama sama yang Sama apa nih? Nungguin kita. kenapa? Sama kayak rindu sama yang apa? Oh, sama sama yang punya rumah lah. Oh iya benar. Hmm. Kalau kita ini Lanjut. mudik ini kan, kalau kita mudik Hmm. itu kan ya kita ketemu yang paling kita tuakan, yang paling kita sayangi gitu. Hmm. Meskipun itu rumah kita juga, tapi ada yang betul-betul menjadi apa ini, the man gitu ya di rumah itu. Nah itu Rasulullah itu. Ya kan kita pulang ke rumah itu kan bukan buat ketemu rumahnya, mau mau peluk-peluk tiangnya, mau enggak. Mau ada yang mau kita jumpai di rumah itu. Itu Rasulullah. Itu kekuasaannya Allah itu cocok itu betul. Iya, iya. Hmm. Ini udah muncul ya slide saya ya. Sudah, sudah. Tadi Oh, Bani udah ya. Israel tuh. Oh iya saya lupa. Ya. Jawabannya ini saya ya uniknya jawabannya Allah untuk Bani Israel itu. Fataman nawul mauta in kuntum Sadikin. sadikin. Ya kalau kalian emang bener-bener punya klaim-klaim besar itu, kalau kalian emang ngerasa kalian emang sesuai dengan klaim-klaim besar itu, ya udah kalian harapkan aja kematian. Kalau emang kalian betul-betul orang yang Hmm. sungguh-sungguh, orang yang jujur. Kalau kalian itu adalah man of your words gitu ya. Kalau Hmm. kalian emang benar sama perkataan kalian. Tapi kalian ini takut semuanya sama kematian. Kalian tidak betul-betul mengharapkan kematian. Makanya padahal apa? Anna suniyam izamatu Intabah. intabahu gitu ya. Ente bahu. Eh. Mutu kalau istilah di hadis yang masyur dinukil dari Nabi itu mutu kobra Mutu. Kau belum mau? antamutu gitu kan gitu. Mutu kobra antamutu. Matilah Matilah kalian sebelum sebelum kalian mati. mati. Waduh, kan itu jadi agak paradoks gitu ya. Tapi kan itu permintaannya Nabi gitu ya. Jadi ketika kita mati, sebelum kita mati, maka kita akan lahir sebelum kita lahir. Wow. Quotes Gitu. of the day, Bapak Ibu. Mati.
Ketika kita Enggak. mati sebelum mati, kita akan lahir sebelum lahir. Ya, jadi kesadaran itu akan kita peroleh bahkan sebelum kita dipaksa sadar itu kan makna mutu kok belanta mutu. Jadi ada kematian yang bisa kita apa namanya usahakan gitu ya. Ada kematian yang akan datang menjemput kita. Nah, kenapa kita tidak mati sekarang gitu kan? Dalam tanda petik ya, bukan bunuh diri Bapak Ibu. Mati itu maksudnya kita bunuh hawa nafsu kita gitu kan. Kita bunuh supaya supaya kita sadar gitu. Kenapa? Karena kita bisa sadar itu ketika kita mati. Iza matu intabahu. Hmm. Ketika kita matilah kita memperoleh momen kesadaran itu. Maksudnya kita lahirkan kembali diri kita di waktu yang kita miliki ini secepat mungkin. Dan jangan sampai kita sudah kehilangan semua momentum baru kita itu mau berubah gitu kan. Jangan sampai kisah kita seperti kisahnya tukang kapak. Saya pernah cerita kisahnya tukang kapak. Wah, kayaknya belum. Belum ya? Kayaknya belum, ini saya banyak yang ulang-ulang khawatir ya nih. Udah belum Bapak Ibu? Coba saya aja nih yang rasa nih takutnya. Tentang tukang tukang kapak yang gimana tuh Mas? Belum tuh kan? Oh, belum ya. Iya, jadi ada ada orang ceritanya dia kerjanya itu bawa kayu awalnya. Nah, tapi dia ngerasa kalau bawa kayu ini nggak untung hidupnya. Nah, Oke. dia pendapatannya kayaknya nggak banyak. Dia akhirnya ngelihat, kayaknya tukang tebang ini lebih banyak penghasilannya. Oke. Akhirnya dia ngumpulin semua uang dia dari tabungan dia, dikumpulin sama dia supaya dia bisa beli kapak. Kekumpul lah. Dia beli, dia punya satu kapak. Dia pergi ke mandornya, dia daftar supaya jasa jadi tukang kapak. Nah, pokoknya singkat cerita ngobrol-ngobrol sama mandor, ya udah sama mandor dibolehin jadi tukang kapak. Senang dia. Saking semangatnya dia bisa jadi tukang kapak gitu kan. Tukang tukang kayu karena dia udah punya kapak, tukang tebang kayu ya. Nah, Hmm. akhirnya dia semangat minggu pertama, 2 minggu pertama tuh dari kapaknya tuh banyak kayu yang berhasil dipotong sama dia. Oke. 20 kayu gitu, 30 kayu. Oh, saking semangatnya. Minggu ketiga, minggu keempat, pelan-pelan makin turun nih. Tapi karena nggak terlalu signifikan, dia masih nggak terlalu menghiraukan ya. Jadi Ya. akhirnya 15 gitu ya, udah nggak apa-apa. Bulan kedua, bulan ketiga, dilihat tren makin turun. 10 kapak gitu ya. Terus begitu turun lagi jadi 5 kapak, 4 kapak, 3 kapak, sampai satu momen satu pohon aja itu nggak bisa dipotong sama dia dengan kapak itu Oke. di dalam 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, satu pohon itu tidak selesai. Yang awalnya gitu ya mungkin 1 minggu bisa 20 30 pohon, sekarang dia ngerasa satu pohon itu udah habis hampir 1 bulan. Oke. Pusing dia kan, nggak dapat uang ini kalau kayak begini. Dia pergi ke mandornya lah. Namanya tukang kapak awam ceritanya kan. Dia pergi ke mandornya. Udah tahu ada masalah, dia nggak pergi bertanya masalah dia apa. Pas udah mentok gitu ya. Baru dia pergi ke mandor dia tanya. Wahai Tuan katanya, saya ini udah nggak bisa menghasilkan kayu lagi nih. Saya nggak tahu masalahnya apa. Padahal energi saya masih sama. Padahal semangat saya masih sama. Cara saya motong pun masih sama. Tahu jawaban mandornya apa? Sederhana. Apa sih kira-kira jawaban mandornya? Ini kita jadi tebak-tebakan nih. Kabel Betul. kapaknya tuh. Hmm. Ditanya sama mandornya, kamu kapan terakhir kali mengasah kapakmu? Gitu ya. Ya, kadang-kadang yang jadi masalah karena itu karena dia tukang kapak awam, dia baru mulai karyanya, dia nggak tahu kalau kapak itu harus diasah. Se- Jadinya
Nah, kisah kita juga mungkin dalam hidup ini seperti itu. Kalau kita tidak mengasah ketajaman jiwa kita, hidup ini dengan effort yang sama, dengan energi yang sama, itu akan melelahkan kita. Itu yang tadi saya bilang mungkin menjadi spirit khulus juga. Jadi ikhlas itu mempertajam setiap amal kita. Ikhlas. Sekecil apapun gitu. Tapi kalau itu ikhlas sekecil senyuman itu, ya, tapi itu disertai dengan ikhlas itu akan menjadi senyuman yang tajam buat kita. Masya Itu Allah. akan menjadi kapak yang bisa menebas misalkan 20 pohon. Apalagi kalau misalkan itu amalan-amalan yang mungkin memang besar gitu ya, disertai dengan ketajaman, nah itu akan menjadi sesuatu yang mentransformasi kita. Ya, Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan di setiap harinya dengan pertambahan kesadaran kita, setiap amalan-amalan kita itu menjadi amalan-amalan yang tajam. Sekecil kita bahkan ingin membahagiakan istri kita, ingin membahagiakan orang di sekitar kita, gitu ya. Sekecil kita bahkan ingin eh, menolong orang-orang di sekitar kita. Semuanya itu bisa menjadi momen ketajaman buat kita. Ketika ini memperoleh ketajaman, insya Allah kita itu pelan-pelan akan terikat, akan bisa apa namanya menebang semua target-target kita di dunia ini gitu ya. Tapi kalau kapak kita tumpul, dunia ini akan memberatkan kita. Ya. Ya. Jadi kita kayaknya sulit gitu ya, mau apa namanya berhadap-hadapan dengan keterikatan dunia yang luar biasa ini, karena mungkin kita memang tidak masih masih kurang tajam gitu ya. Hmm. Jadi akhirnya dunia ini kayak terlalu melelahkan buat kita gitu. Dunia ini kayak terlalu menuntut buat kita. Kayak dunia ini kayaknya terlalu eh, apa namanya besar buat kita. Seolah-olah kita tidak bisa menguasai itu. Seolah-olah kita jadi makin hari kita makin ragu kalau kita ini khalifahnya Tuhan. Gitu ya. Kita makin hari Hmm. makin ragu kalau kita ini ternyata istimewa di sisi Tuhan. Nah, itu karena mungkin ya padahal kita sudah berenergi yang sama gitu kan. Padahal kita mencoba mengeluarkan effort yang sama gitu. Tapi karena itu tadi ketajaman itu tidak kita miliki, akhirnya kita kesulitan. Ketika kita udah punya ketajaman itu, apalagi kita punya skill untuk membangun, bukan cuma kita bisa merobohkan pohon-pohon gitu ya. Tapi kita bisa rubah pohon-pohon itu untuk menjadi rumah-rumah kita. Nah, mudah-mudahan dengan kita sadar gitu ya dan tidak terikat pada takasur itu. Nah, ini takasur ini bisa menumpulkan nih. Ya, takasur ini bisa menumpulkan. Katakanlah ini Hmm. takasur ini adalah 50 pohon itu. 50 pohon itu kalau cuman kita tanam pohonnya tapi kita nggak punya ketajamannya, satu pohon aja kita bakal susah tuh buat cabut Hmm. itu. Itu ya, jadi itu kisah si tukang kapak. Nah, kita nggak masuk-masuk nih di ayat ketiga nih. Saya jadi keingetan terkisah lain lagi. Iya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala setelah hatta zurtumul maqabir kemudian berfirman kalla saufata lamun. lamun. Kalla saufata alamun dalam terjemahan Depak diartikan sebagai sekali-kali tidak gitu ya. Sekali-kali tidak kelak kamu saufa itu akan mengetahui. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu dikasih keterangan. Adalah saufa ta'lamun adalah akibat perbuatanmu itu. Kemarin ini sempat kita bahas ya, ya kan bahwa dalam diskursus kita, dalam diskusi yang sudah kita bangun mungkin lebih tepat diartikan kelak kamu akan mengetahui akibat dari Hmm. Perbuatanmu. kelalaianmu, Kelalaian. ya. Akibat dari lahwun itu, akibat dari takasur itu ya. Jadi tidak Ya. langsung masuk pada perbuatan, tapi semua bangunan ayat ini tuh cerita tentang apa yang terjadi di dalam jiwa kita, gitu kan. Bagaimana jiwa kita itu terpaut dengan
alam kuantitatif gitu ya, alam takasur itu. Nah, keterpautan, keterikatan jiwa dengan alam takasur ini akibatnya akan kita lihat kelak gitu. Jadi mungkin agak sedikit berbeda gitu dengan terjemahannya Depak. Jepang. Sorry. Nah, ini ayat mungkin bisa kita maknai sebagai sebuah bridging ya, sebagai sebuah jembatan bagi ayat sebelumnya dengan ayat-ayat setelahnya. Jadi ini ayat adalah eh, penengah gitu ya. Ayat ketiga ini adalah penengah tentang sebuah makna baru yang akan disampaikan Allah di ayat-ayat setelahnya sekaligus menjadi penengah bagi kandungan-kandungan yang telah disampaikan Allah pada ayat-ayat sebelumnya yaitu Al-Hakumut Takasur dan Hatta Zurtumul Makobir. Nah, kenapa dia menjadi bridging? Kenapa dia menjadi jembatan? Terkait dengan ayat yang sebelumnya, karena terkait dengan ayat yang sebelumnya, kalau saufa ta'lamun itu bisa bermakna sebagai suatu bentuk penafian. Kan kata sekali-kali tidak, kalimat sekali-kali tidak itu kan sebetulnya menafikan ya. Ya, Jadi itu menegasikan. penafian terhadap ya menegasikan gitu ya kandungan yang ada di ayat-ayat sebelumnya. Maka jika kita maknai itu sebagai sebuah penafian, artinya kalla saufa ta'lamun itu adalah ya hakikat kebahagiaan itu nggak seperti yang kalian duga loh, gitu. Jadi alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, gitu kan? Kalian itu betul-betul terikat dengan takasur, gitu ya. Dan takasur itu demikian mengikatnya buat kalian sampai kalian pergi ke kubur-kuburan itu. Nah itu sebetulnya dinegasikan dengan kalimat kalla saufa ta'lamun ini. Gitu. Loh enggak begitu kebahagiaan itu. Kenapa kalian cari kebahagiaan di situ? Kenapa kalian cari kebahagiaan di takasur ini? Kala katanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan begitu caranya mencari kebahagiaan. Bukan di situ alamat kebahagiaan kalian. Dan bukan di situ harga kebahagiaan kalian. Itu terkait ayat sebelumnya. Gitu. Jadi di ayat ini, jika kita maknai itu sebagai bridging bagi ayat sebelumnya, maka ia adalah penafian. Bahwa hakikat kebahagiaan itu bukan seperti hayalan kalian. Dan itu bukan ada di takasur. Nah, cuma untuk ayat yang setelahnya bagaimana? Nah, untuk ayat yang setelahnya, kata kala ini itu bisa dimaknai sebagai huruf kosam. Apa itu huruf kosam? Ada yang ingat apa itu huruf kosam? Sumpah. Ya, itu adalah sumpah. Jadi, bagi kandungan-kandungan ayat setelahnya, kata kala ini adalah sebuah sumpah dari Tuhan. Gitu ya. Sebuah penekanan dari Tuhan bahwa akibat dari takasur itu akan benar-benar terjadi. Jadi kata kala di sini itu seperti janji dari Tuhan. Ya kan? Jangan kalian kira bahwa semua yang kalian hayalkan sebelumnya itu, bahwa semua kelalaian-kelalaian kalian sebelumnya itu tidak akan ada konsekuensinya. Jangan kalian kira itu semuanya tidak akan ada manifestasi atau perwujudannya. Enggak begitu, kata Tuhan, seolah-olah. Aku bersumpah kalian pasti akan menyaksikan akibat dari itu semuanya. Kalian pasti akan melihat perwujudan dari itu semuanya. Jadi kalla saufa ta'lamun untuk ayat-ayat sebelum setelahnya itu adalah bridging gitu ya bahwa semua yang akan disebutkan Allah berikutnya itu benar-benar akan terjadi sebagai perwujudan dari takasur kalian, perwujudan dari lahwun kalian.
Apa yang terjadi setelahnya itu akan kita bahas di ayat-ayat berikutnya. Tapi minimal makna bridging ini bisa di mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, bahwa kalla saufa ta'lamun yang ada di ayat ketiga ini adalah kalla saufa ta'lamun, eh, yang merupakan jembatan gitu ya bagi ayat sebelumnya juga ayat setelahnya. Bagi ayat sebelumnya dia bermakna sebagai penafian, bagi ayat setelahnya dia bermakna sebagai sebuah Taklid. Pengertian sumpah, ya. Sumpah. sumpah penekanan gitu ya. Makanya ini akan menjadi sebuah skill lain dalam menerjemahkan gitu ya. Jadi perspektif kita kemana gitu ketika menerjemahkan ayat ini gitu ya. Maka Iya. eh, kita memaknainya sebagai penafian terhadap yang sebelumnya atau penekanan terhadap yang setelahnya. Itu bisa ada dua perspektif. Masuk Nah, ini ya, masuk kosam ya, kalau itu ya. kenapa? Masuk kosam ya, kala itu ya. Kala bisa masuk kosam ya. Hmm. Lanjut. Nah, gitu ya. Jadi bisa memiliki dua perspektif gitu cara kita menafsirkan kata kalimat ini ya yang ada di ayat ketiga. Nah, cuma sebelum kita masuk gitu ya ke apa sih yang akan terjadi, apa sih yang akan kita saksikan, apa sih yang akan kita lihat kalau kita itu terus tenggelam dalam takasur ini. Nah, mungkin kita perlu sama-sama merenung bersama terlebih dahulu gitu kan tentang eh, pendekatannya Al-Qur'an. Karena apa? Karena di ayat ini ada kalimat saufa, kelak gitu ya. Nah, kelak ini untuk sesuatu yang belum terjadi. Betul kan? Ya, Nah, sekarang mungkin akan timbul pertanyaan, apakah pendekatan kelak itu cocok untuk pembuktian kiamat? Karena di ayat-ayat setelahnya pembicaraannya itu atau kandungan ayatnya itu banyak yang bersinggungan dengan hari kiamat. Kan gitu. Si ibu-ibu juga bapak-bapak atau teman-teman semuanya masih sudah kurang lebih hafal ya surat Takasur ini sampai di akhir. Nah, itu kan setelah ini itu nuansanya itu kan berubah menjadi pembahasan kiamat gitu ya. Latarawunnal jahim dan seterusnya kan gitu ya. Nah, jadi yang akan kita saksikan itu adalah si momen-momen hari kebangkitan nanti. Nah, pertanyaannya sekarang, kata saufa itu cocok nggak sih untuk membuktikan hari kiamat? Ini kan menjadi seperti pendekatan apa? Pembuktian berdasarkan pendekatan yang saya ingin bahasakannya pay letter ini. pay Jadi later. kalau ada orang nanya, emang kiamat itu benar-benar bakal terjadi? Ya, ya nanti kalian juga bakal tahu itu bakal terjadi. Hmm. Itu nggak pertanyaan saya? Apakah cocok kita membuktikan kiamat itu dengan jawaban nanti? Co- Cocok lah ya. Kenapa? Cocok nggak sih? Cocok kayaknya deh. Gitu. Agak ngeri-ngeri sedap jawabnya. Ini saya lagi bertanya ini. Ya kan? Ini kan apakah jawaban Tuhan itu adalah jawaban yang sifatnya pay letter gitu. Jadi nggak jawabannya itu nggak ada sekarang dan ini akhirnya kesulitan kita. Anda bayangkan gitu ya. Anda bayangkan Anda sedang berbicara dengan orang yang belum beragama gitu ya. Gitu kan? Dan Anda ingin membuktikan bahwa setelah kita hidup ini ada alam Kehidupan. lain. Terus dia bertanya, alam lainnya tuh di mana? Nanti kalian bakal lihat juga. Oh. Nah, kira-kira secara logis gitu, jawaban seperti ini itu cocok atau tidak? Banyak yang jawab cocok Dan sih kalau kita, menurut saya. kenapa?
Banyak yang jawab cocok di kolom chat. Nah, kan kita sih nggak apa ya kita diskusi ya. Nah, Ya, kalau istilah masyurnya, katanya kita ini kan sebelum kita mati, kita tidak pernah merasakan kematian, gitu ya. Kita kan namanya ya. kita hidup, dan kita nggak merasakan kematian. Pas kita sudah mati, ya kita juga tidak merasakan kematian, ya karena kita juga sudah mati. Gitu. Terus kapan saya bisa merasakan ada yang namanya kehidupan kembali? Kapan saya bisa merasakan ada yang namanya kiamat? Kapan saya bisa merasakan ada yang namanya neraka dan surga itu? Kalau memang itu ada, kenapa tidak diberikan saat ini juga? Nah, kira-kira gimana tuh jawabannya? Ah. Boleh resen deh ini diskusi nih. Saya juga pusing. Enggak, kira-kira Kolom chat, gimana? di kolom chat. Tuh pusing itu. Tapi pertanyaannya perlu saya ulangi nggak? Boleh, boleh. Gimana Nah, caranya kita merasakan mati pada saat sekarang gitu kan? ya kan pertanyaannya gitu. Jadi kan yang namanya apa namanya kematian itu kan nggak akan pernah bisa kita pahami. Oke, karena kita nggak ngerasain. Apalagi kebangkitan setelah kematian. Iya, Jangankan kebangkitan setelah kematian, kiamat itu kan kebangkitan setelah kematian. Kematian aja itu nggak bisa kita pahami. Kenapa nggak bisa kita pahami kematian itu? Ya karena selama kita hidup ya kita hidup, kita nggak mati. Pas kita mati ya udah selesai. Kita pas kita sudah mati kita tidak bisa menyadar lagi kematian kita. oh, waktu mati itu kita nggak sadar kita tuh lagi mati gitu. Iya, kan gitu ceritanya. Oke, Ada emang ada di antara Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah pernah merasakan kematian. Kan di sini Cap, gini, ini saya mau memposisikan diri sebagai orang yang mempertanyakan dulu gitu ya. oke, oke, oke. Mungkin saya memposisikan diri seperti itu. Katakanlah ya, saya akan mempertanyakan itu. Jadi guys, ada nggak dari kita yang pernah mengalami momen mati? Kan nggak ada, gitu ya. Oke, Terus ada. kalau ada yang sudah mati, kita masa mau tanya mati itu apa? Kan nggak bisa. Dia juga sudah mati. Kita pun gitu. Kalau udah mati, kita juga nggak bisa jawab. Iya, Terus iya, apa iya. itu kematian? Apalagi kebangkitan setelah kematian. Oke. Hmm. Karena lebih jauh daripada kematian itu ya. Iya. Jadi jangankan kebangkitan setelah kematian itu, kematiannya saja sudah bisa kita pahami. Terus, Nah, gimana tuh kira-kira? pertanyaannya apa jadinya? Kenapa? Pertanyaannya adalah kita bisa Ya, merasakan dia gitu. ya pertanyaannya yang terkait kebangkitan atau terkait kematian. Kalau yang di sini kan pertanyaannya adalah tentang bagaimana kok pendekatannya Al-Qur'an itu adalah pendekatan yang sifatnya pay later, pendekatan yang sifatnya nanti-nanti. Kalau memang ada yang namanya itu, kenapa itu tidak sekarang saja? Gitu Oh, kan? Kenapa itu tidak ditunjukkan saat ini saja? Karena yang nanti-nanti itu, yaitu belum tentu ada hakikatnya. Bagaimana oke. saya bisa yakin sama yang nanti-nanti itu? Nih, ada yang jawab nih. Kalau dengan permisalan yang tidur itu gimana dengan fenomena kematian? Mm-mm. Jawabannya pertanyaan juga. Keren juga nih. Eh, Gini, Kalau berarti kalau forum dijawab dengan permisalan tidur, katanya gimana? kayaknya lebih enak slide-nya lebih banyak pertanyaan kayaknya ya, supaya hidup diskusinya ya. Iya, iya betul. Jadi cerita orang yang meninggal sul khotimah. Karena itu Mm-mm. juga ujian bagi keimanan terhadap yang gaib. Apa ini artinya bahwa kita jalani aja kehidupan ini sesuai alur yang dibuat oleh Sang Pencipta? Karena segala sesuatunya sudah ada waktunya. Wah. Jadi cocok nggak dengan konsep pay later? Pay later tuh maksudnya bayar nanti kan ya? Iya Eh, kan, jadi Tuhan tuh kayak mau ngasih konsep kiamat tapi ditunggak gitu. Mm-mm. konsep kiamat tapi ditunda. Mm-mm. Jadi kalian yakini aja dulu, nanti kalian bakal lihat ini, nanti saya bakal bayar ini keyakinan kalian ini nanti gitu. Hmm. Kalian kasih saya dulu keyakinan kalian, nanti saya bayar nanti pas kalian sudah mati. Loh ini orang bilang, loh jangan dulu saya mati, emang saya masih sadar. Kan gitu. Jangan kan Oh, bangkitnya lagi, matinya oh, aja saya nggak sadar kok.
ada jaminan nggak bakal dibayar nanti gitu ya orang saya Betul. aja waktu mati. Oh, biar berlomba janji itu pasti tuh katanya. Hmm, Ini teman-teman oke. yang di YouTube, kalau ini ya bingung pertanyaan ada pertanyaan apa, mungkin kan kolom Zoom ini nggak kebaca ya sama teman-teman yang di YouTube. Ini aja ya dengar dari saya aja nih ya. Jadi gitulah pokoknya. Biar Mm-mm. berlomba keimanan. Bagaimana dengan kiamat-kiamat kecil Ustaz? Bisa sebagai pembuktian juga barangkali. Weh. Masya Allah. Nah, ya. Asik nih Enak. kalau udah jalan diskusinya nih. Iya. Emang kayaknya sebagai pertanyaan pay letter lah. Selama ini memang terasa doktrin dan yakin aja. Oh, cakep ini. Selama ini, iya saya juga. Kita semuanya kayaknya ngerasa doktrin ya, kiamat atau maat. Maat ya biasa disebutnya hari ini tuh ya. Mm-mm. Mm-mm. Hari akhir. Sudah banyak contoh dari zaman-zaman terdahulu. Contoh Tapi kiamat. contohnya juga kan belum ada bukti. Maksudnya kita nggak ngerasain ya. Bener nggak gitu? Ya, ya mungkin perlu dielaborasi lebih jauh. Ini sudah banyak contoh dari zaman. Maksudnya contoh kiamat, contoh apa? Contoh kematian kali ya. Nah, contoh apa tuh Bapak Ibu? Ibu Ulia dari Tangsel. Memberikan jaminan kepada kita bahwa janji Allah itu benar. Kalau Hmm. kiamat kecil itu bisa nggak tuh sebagai pertanda bahwa nanti ada kiamat besar seperti bencana gitu kan? Hmm. Oke, nice. Lagi mungkin. Seperti anak yang minta dibeliin mobil, ayahnya bilang nanti ketika dewasa. Hmm. Oke. Pak Adi Kurnia nih dari tadi ini banget interaktif. Seneng banget saya nih. Banyak juga Hmm. yang interaktif nih keren. Hmm. Meyakini kita tetap ada setelah mati. Jadi baliknya banyaknya ke keyakinan Mas Azir. Saya sering memaknai akhirat dengan mimpi saat tidur. Oh, gimana tuh Bu Ummu? Bu Ummu Abdurrahman. Betul, Secara betul. langsung bahwa Allah memberikan waktu untuk umatnya bertaubat dan memperbaiki diri. Dan itu salah satu rasa cinta Allah kepada umatnya yang beriman. Dan itu sudah janji Allah yang pasti. Kelihatan di akhir hayat Ustaz. Lihat bapakku meninggal, diperlihatkan banyak bidadari dan banyak makanan. Beliau bilang buruan. Ah, kok bisa begitu? Dan terakhirnya mengucapkan dua kalimat syahadat dengan fasih. Setelah berapa hari nggak sadar. Oh, Hmm. kelihatan di akhir hayatnya. Tapi kan pertanyaannya ini ya. Sekarang ini gitu kan. Hmm. Kita Iya, nih kayak jadi sekarang lagi belajar itu apa jaminannya bahwa kita akan dibayar sama Allah. Bahkan kematian sendiri aja kita mungkin nggak bisa merasakan. Waktu mati itu kita ya udah gitu. Sudah iya, janji. tapi semua menarik sih. Ada yang pendekatan psikologis, ada yang mulai mendekati sains-sains sedikit gitu ya. Nah, ada Hmm. yang pakai pendekatan mimpi, ada yang pakai pendekatan natural. Nah, itu semua sebetulnya upaya-upaya kita untuk menjelaskan betapa sebetulnya memang kehidupan kita ini tidak selesai di sini. Gitu, ya. Oke. Bahwa kehidupan kita itu masih panjang perjalanan sampai di hari akhir, gitu kan. Nah, ada banyak pendekatan gitu ya yang digunakan makanya oleh Al-Quran. Jadi uniknya Al-Quran itu hmm, kita diskusikan ya. Ya, ya. Uniknya Al-Quran itu tidak melulu menggunakan pendekatan pay letter. Jadi kita jangan terjebak sama kata kala saufa ta'lamun ini. Ya. Nah, kenapa? Karena Al-Quran itu secara unik sebetulnya tidak selalu menggunakan pendekatan saufa-saufa ini atau pendekatan taswif ya untuk menjelaskan hakikat Kiamat. kiamat. Hmm. Al-Quran itu menjawab kontan juga kadang. Jadi ada yang dibayar cash sama Tuhan. Nah, contoh bayaran cash Tuhan terhadap apa hari kiamat itu atau misalkan hakikat kematian itu ya sebelum masuk ke hari kiamat lah. Nah, di hakikat Hmm. kematiannya itu tidur. Itu jawaban case-nya Tuhan tadi benar ya. Iya nih Bu Ummu Abdurrahman nih. Pas saya mimpi buruk pas bangun, oh ternyata hanya mimpi. Mungkin alam barzah dan akhirat kayak gitu kan. Iya, betul. Ya. Kemarin pun kita Hmm. sudah membangun diskursus ya tentang betapa kalimat tidur itu dalam Al-Quran pun penggunaannya adalah kata wafat gitu ya. Tawaffahumul malaika gitu kan. Ya Oh. itu. Jadi ketika kita tidur itu yang digunakan sama Al-Quran itu adalah tawafa. Tawafa itu wafat. Kita diwafatkan, tapi kita dibangunkan kembali itu dan dikembalikan jiwa kita, maka kita hidup lagi. Jadi kita itu merasakan momen kematian itu
Minimal setiap kali kita tidur. Itu jawaban cash. Jadi apa bedanya tidur sama mati gitu kan? Istilahnya Al-Quran tuh mau jawab gitu. Karena kalau sekali saja misalkan jiwa kalian tidak dikembalikan sama Tuhan, gitu ya, kalian itu betul-betul sudah tidak ada bedanya dengan mayat-mayat itu Hmm. gitu kan. Dan emang makanya kita disuruh untuk lebih merenungi momen tidur kita. Akhirnya jadi ilmu tersendiri itu kan. Oh, ada sendiri tuh ilmu tidur. Iya, ilmu ilmu tentang apa alam mimpi itu. Iya Oh, kan? Nah, itu kan apa yang terjadi di sana, bagaimana mekanismenya, itu kan jadi pembahasan yang kompleks ya. Dan itu betul-betul adalah momen di mana kita itu ya keluar gitu ya dari badan kita ini. Dan dia bukan alam yang ada di badan kita ini gitu. Meskipun kadang-kadang pengaruhnya sedikit sedikit banyak ada dirasakan di badan ini. Kadang-kadang kalau orang mimpinya sudah sangat adrenalinnya tinggi, kadang-kadang di badan itu muncul apa keringat-keringat gitu ya, atau mungkin mimpi yang lain muncul yang lain, gitu kan. Itu ada pengaruh-pengaruh itu, tapi kan itu tidak bisa mewakili apa yang terjadi di badan kita sama apa yang kita rasakan di alam mimpi itu ada di mana alam itu. Nah, itu adalah contoh cara Tuhan untuk memberikan jawaban yang cash, jawaban yang kontan terhadap kita tentang bagaimana hakikat kematian itu. Dan bagaimana ada alam yang memang lebih tinggi daripada alam ini. Gitu kan. Nah, itu untuk kematian. Untuk kebangkitan, Tuhan juga kadang-kadang tidak menjawabnya secara pay letter. Ada juga jawaban-jawaban kontan dari Tuhan untuk membuktikan hari kebangkitan atau hari kiamat. Contohnya apa? Tuhan tuh selalu bilang, apakah kalian tidak lihat gitu ya, bagaimana musim ini berganti? Gitu kan. Apa musim ya iya, berganti. pergantian musim itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa hari kebangkitan itu ya tidak bagaimana Tuhan menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Apakah Dia yang menciptakan dari ketiadaan tidak mungkin bisa mengembalikannya lagi, gitu ya. Apakah kalian Oh, tidak lihat benih-benih yang kami tanam itu berubah jadi pohon dari benih ini berubah jadi pohon biji kok bisa jadi pohon gitu, gitu kan. Nah, kalian pun eh, tidak sulit bagi Tuhan untuk mengembalikan kalian lagi. Itu kan cara-cara Tuhan nih oke. untuk menjelaskan secara kontan gitu ya, secara empirik betapa semua itu eh, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu sulit sebetulnya untuk kalian pahami. Ada nggak sih kesesuaian antara biji dengan pohon? Ya, kan kayak gitu. Ada nggak sih kesesuaian antara materi dengan yang non materi? Oke. Kan kayak gitu ya. Kita kadang-kadang berpikir bahwa ya selain alam materi ini ya nggak ada lagi yang lain. Kalau kita masih berpikir seperti itu, mungkin sama kayak kita berpikirnya selain biji ini ya nggak ada lagi yang namanya pohon. Oh, sebentar, sebentar. Jadi kiamat itu bisa kita pelajari secara waktu di dunia gitu ya. Sebagaimana Iya, tadi ya, ya sebagaimana di dunia berganti ini ada banyak musim. momen-momen kebangkitan kan. Oke. Apalagi kalau kita mau lewat kayak kayak misalkan tadi ya, orang yang cuma mengira kehidupan ini hanya ada di alam materi, mungkin seperti orang yang hanya mengira yang ada itu cuma biji tanpa ada pohon gitu. Oke. Nanti ya, cuma yang ada itu cuma ada benih tanpa ada pohon. Belum lagi ada buah di balik Wah, pohon, gitu kan? Nah, tapi kan dari biji yang kecil itu apa relasi biji ini dengan pohon dan buah? Itu kan bentuknya sudah betul-betul berbeda. oke. Tapi itu semuanya kan ada relasinya. Alam materi ini pun dengan alam non materi seperti itu. Alam non materi itu adalah pohon yang kita bangun di alam materi ini. Itu adalah buah yang bertumbuh gitu di alam materi ini. Bisa gitu ya. Ya, Lihat iya kan pohon jadi ingat Tuhan kan kiamat ini. bertanya sama kita di Al-Quran itu kan. Lah emang kalian tidak lihat gitu. Bagaimana saya menciptakan dari benih ini jadi pohon. Loh, kalian emang nggak lihat itu di mana kemiripannya? Dari Oke. biji yang sangat kecil, biji semangka itu jadi semangka yang warna merah kayak begitu. Hmm. Sama seperti itu kalian pun nanti akan melihat ketakjuban-ketakjuban gitu ya.
Ini kan saat ini berusaha, ini cara Tuhan berusaha sebetulnya untuk membuktikan itu secara kontan juga, Oke. gitu ya. Pergantian musim dari musim dingin yang betul-betul habis semuanya tiba-tiba jadi betul-betul merekah Semi. ketika musim semi, gitu kan. Oke. Loh, kok bisa kayak begitu? Gitu. Dan itu berulang-ulang. Sebagaimana itu terjadi berulang-ulang, apakah nggak mudah buat kami membangkitkan kalian lagi dengan kebangkitan yang berulang-ulang? Saking ininya kali ya, saking kita nganggapnya biasa aja jadi ya udah dari musim kemarau ke musim gugur, dari gugur ke musim Hmm. dingin jadi ya udah gitu. Padahal kalau mau dipikirkan iya juga ya. Emang sekarang kalau tugas itu diberikan kepada kita kayaknya nggak bisa ya. Oh, iya itu, ini Tapi makanya buat kan, Allah semudah itu gitu ya. bahkan di dalam diri kita aja kan kayak begitu. Ketika kita ubanan itu kan simbol musim dingin. Ketika ubanan Iya, itu kan simbol ketika kita sudah masuk dalam fase musim winter dingin. itu. Iya, fase Loh, kok bisa? ketika sudah, ya, ya maksudnya, apa namanya, itu kan Ini fase ketika, ya, ya, semua daun-daun itu sudah mulai gugur kan gitu. Itu di usia keberapa, misalnya 40 50 tahunan itu daun-daun kita sudah mulai gugur. Kita masuk musim gugur. Ketika uban sudah makin banyak, ya itu udah makin musim dingin, udah nggak ada lagi sama sekali gugurnya. Kayaknya kehidupan itu sudah tidak ada lagi. Semua itu jadi mengering. Nah, itu kan juga sebetulnya dari fase kehidupan yang terjadi dalam diri kita, seharusnya kita juga bisa melihat. Apalagi kalau dalam pendekatan saintifik, misalnya setiap 7 tahun sekali kita ini sebetulnya berganti sel seluruhnya, Hmm. seluruhnya loh, seluruh sel kita itu terganti. Jadi kalau memang kehidupan kita ini, apa namanya, diri kita ini bergantung sama sel-sel ini, bukan jiwa, gitu ya. Sel-sel yang sifatnya materi ini, maka dengan pergantian sel yang terjadi 7 tahun sekali kita harus mati juga. Oh iya benar. Tapi itu kan terus berulang, berulang terus gitu. Wah, Gitu kan? orang-orang yang belajar biologi kimia ini harusnya dahsyat ya kalau dikaitkan dengan ini ya. Eh, Nah, ini kemudian ya, itu cara Tuhan ya sebetulnya untuk, kita sebetulnya jangan terkecoh juga, maksud saya, dengan pertanyaan pay letter kayak tadi. Jadi, apakah semua itu pay letter? Enggak, Tuhan tuh berusaha semaksimal mungkin gitu ya, untuk menjawab semua pertanyaan tentang momen kematian dan momen kiamat itu secara kontan. Apalagi sekarang ditemukan ada istilah namanya glimpse of life tuh. Tadi ada yang ngejawab tuh. Glimpse of life itu apa? Ketika kita, ada di momen sakaratul maut, itu secara, Oh, empirik itu dibuktikan gitu bahwa kita itu mengalami momen, apa namanya, mengulang kehidupan kita dari awal oh sampai iya akhir. iya tadi betul. Itu semua Waktu seperti kita sakaratul maut saksikan ya. di depan mata kita. Apalagi sekarang sudah banyak orang yang mati suri dan memberikan kesaksian apa yang mereka, alami ketika mereka mati, dan jumlahnya tidak sedikit, Iya iya gitu iya. kan. Nah, itu jadi satu teori namanya glimpse of life tuh. Ketika betul-betul mereka merasakan itu, itu kelihatan tuh di barnya katanya. Di apa sih alat ukur yang apa nama istilah, saya lupa tuh nama alat ukur yang orang, alat ukur PCR hidup gitu yang ya. ada di dokternya itu yang fluktuasinya itu. Jadi ada satu gelombang itu yang itu gelombang glimpse of life tuh. Ini ketika sebelum orang lurus itu ada itu satu gelombang itu, nah, itu gelombangnya sama katanya di banyak orang. Nah, itu dan itu rata itu momen ketika itu semua memori itu diulang. Nah, itu. Jadi kita Berarti betul-betul di akhir hayat kita kita menyadari kematian kita. Jadi tidak hmm, tepat ketika bilang kita selama hidup kita tidak tahu apa tidak itu mati. Pas kita mau mati ya kita sudah mati. Itu nggak benar tuh. Pas kita sudah mati, kita sudah mati, ini harus diuji nih. Apa kita kita sudah ada sekarang, kita betul-betul sudah mati tidak menyadari apa-apa. Dari mana? Gitu kan. oke. Sementara, itu semua kita bisa akumulasi gitu ya. Sebagai Iya, sebuah pendekatan bahwa ya hari akhir itu sekarang. glimpse of life. Hmm, iya Kebangkitan itu terjadi sekarang saat ini dan berulang-ulang dan ada di hamparan penglihatan kita. Gitu. iya iya. Nah, meskipun kebangkitannya bukan kebangkitan yang besar. Nah, bedanya kiamat itu ya kebangkitannya lebih besar aja, kan gitu. Betul. Nah, cuma bagaimanapun itu semua tetap tidak bisa mewakili kiamat. Hmm, Makanya perlu ada istilah saufa.
Gitu. Maka Oke. perlu ada istilah kelak. Maka perlu ada yang disampaikan dalam bentuk pay letter. Kenapa? Karena Hmm. pergantian musim ini cuma gambaran kecil dari kebangkitan kiamat. Pergantian sel ini cuma gambaran kecil dari pergantian kiamat. Berubahnya Oh. benih jadi tumbuhan itu cuman contoh kecil dari perubahan yang terjadi dari alam materi ke alam non materi gitu. Yang betul-betul akan terjadi di sana itu cuma bisa kalian lihat ketika memang sudah terjadi. Nah, Hmm. maka perlu juga ada pendekatan pay letter. Dan pendekatan pay letter itu pendekatan yang logis. Kenapa? Karena tidak semua hal itu bisa kita peroleh secara spontan. Hmm. Dan begitulah kenapa kemudian kita tetap belajar. Meskipun kita tahu bahwa belum tentu dapat ilmu. Kalau kita dalam hidup ini paradigmanya itu pakai paradigma belum tentu, kita nggak bakal Ya. berkembang. Anda nggak Oh. akan berdagang, kan gitu. Kalau. Ada nggak para ya kalau pedagang itu misalnya mindsetnya ya belum tentu untung nih. Oh. Ya, ini. Ya nggak akan ada yang jadi pedagang atau misalnya orang pelajar gitu. Oh, Ya. belum tentu dapat ilmu nih. Ya emang Hmm. harus ada risiko yang Anda ambil kan gitu. Iya, nggak dagang-dagang. Ya, ya ada yang harus Anda jalani gitu kan. Kalau Paradigma belum misalkan tentu. semua paradigmanya belum tentu, yang pedagang nggak akan jadi pedagang, pelajar nggak akan pernah menjadi ulama. Hmm. Iya, iya, iya. Nah makanya eh, apa namanya pay letter itu ya itu bisa bernilai gitu ya tergantung pada apa yang akan menjadi ganjarannya dan itu worth it buat kita taruh resiko di situ. Kalau memang ganjaran itu adalah ganjaran yang sangat besar. Ya, jadi bahkan sesuatu yang pay letter itu lebih berharga ketimbang sesuatu yang kontan. Kalau memang yang menjadi ganjaran dari pay letter itu memang sesuatu yang lebih besar kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, Tuhan itu ya apalagi jika yang memang memberikan itu kalau kita meyakini itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ya, maka kenapa kita memuji pelajar gitu yang orang yang masih nggak berhenti belajar? Kenapa kita memuji pedagang gitu ya, orang yang terus berusaha mendapatkan apa namanya Keuntungan. keuntungan gitu. Ya karena kita tahu mereka itu mengejar sesuatu yang sifatnya memang lebih Nambah besar lebih besar. dan diamnya mereka itu justru adalah bukanlah kebaikan buat mereka. Justru yang pay letter itu yang menjadi kebaikan buat mereka. Nah, akhirat pun seperti itu gitu ya. Akhirat pun adalah kebaikan buat kita, gitu kan. Dan ganjaran itu lebih besar buat kita. Maka layak untuk kita perjuangkan. Perjuangkan. Meskipun itu adalah pay letter. Jadi intinya tidak semua yang pay letter itu lebih rendah daripada yang kontan. Dan tidak semua yang kontan itu lebih mulia dari yang pay letter. Tergantung mana yang bobotnya lebih besar. Karena ada bobot-bobot yang besar itu yang hanya bisa kita peroleh setelah kita lewati prosesnya. Hmm. Gitu ya. Tadi kan udah banyak juga yang menjawab. Ini saya merangkum jawaban-jawaban Bapak Ibu dan teman-teman semua aja sebetulnya. Iya, iya. Ada yang menjawab tadi apa bahwa ya tidak semua itu bisa kita peroleh secara sekaligus saat ini gitu kan. Sama seperti makanan juga seperti itu, gitu kan. Ilmu juga seperti itu, ya. Kemapanan bahkan juga seperti itu, gitu kan. Itu semuanya butuh pada proses dan kita mencintai proses itu dan kita ambil resiko itu. Tapi kenapa buat kiamat kita nggak memberikan dan nggak mengambil proses itu? Tapi kenapa, Mas Azir? Biar kita nih imannya makin kuat aja gitu waktu di dunia ini ya. Kenapa nggak dikasih aja tuh yang dijanjikan sama Allah di pay letter itu kan besar tuh katanya. Kasih aja ke sini sehingga kita nanti beriman.
Ya itu karena jadi tadi yang kita bilang, karena nggak semua yang besar itu bisa ditampung sama dunia ini. Nggak Ya, bisa kan? ditampung. Sama, ya sama kayak analoginya itu kan kemarin kita bahas kayak air terjun itu. Hmm. Air terjun itu bisa masuk ke gelas atau enggak? Wah. Air terjun itu bisa nggak masuk ke gelas? Ya nggak Ya, bisa. Anda nggak bisa ya. Kita tunggu, kita harus ngejawab ya udah tunggu aja nanti sampai gelas kamu pecah. Baru kamu tahu air terjun itu apa. Selama kamu masih mau jadi gelas, ya nggak ada cara lain selain kamu lihat yang kecil-kecil aja dulu dari ini kucuran dari teko itu air terjun buat kamu. Hmm. Ya cuma itu yang bisa kami sampaikan tentang apa itu air terjun. Tapi apakah itu air terjun? Ya enggak. Iya, Tapi iya, buat iya, gelas, iya. kucuran dari teko itu adalah bisa menjadi sebuah pengantar bagi kita memahami apa itu air terjun. Tapi air terjun yang sesungguhnya itu, ya kalau gelas kita sudah pecah, gimana kita mau berharap ada? Ya kenapa? Jadi emang bukan karena tidak mau Tuhan, emang tidak mungkin kiamat itu terjadi di alam dunia ini. Tidak mungkin Oh, kiamat itu terjadi sekarang, gitu. Karena dunia ini yang tidak bisa menanggung kiamat, bukan kiamat yang tidak bisa dikasih cash. Kalau Tuhan mau, Tuhan bakal kasih semua cash sama kita. Maunya Tuhan pun seperti itu. oh, Kalau emang bisa anak kecil ini dari awal kita mau kasih sop buntut, kita kasih sop buntut. oh iya, Nggak iya, ada iya. giginya. Kan gitu. Masa mau dipaksa? Ya kan? Tapi sedikit-sedikit gitu ya, ya daging yang dihancur-hancurin di blender itu, nah kamu tahu nih. Tapi itu kan bukan sop buntut. Gitu. Ya tetap. Tapi ya kita kasih sedikit-sedikit rasanya. Pergantian musim, momen ketika kalian ubanan, sel kalian yang berganti. Ya, itu semua adalah percikan-percikan air terjun itu. Iya, iya, iya. Wow. Gitu ya. Kok Nah, jadi jawabnya kayak gampang ya? kenapa? Jawabnya kayak gampang gitu. Saya mikir susah itu tadi. Maksudnya dalam hati saya Enggak. bisa dijawab nggak nih ya gitu. Enggak. Iya, Ya ini iya, jadi iya. itu jadi kita jangan terjebak sama pertanyaan sopa-sopa ini. Akhirnya anggap ini agama ini cuma candu aja, agama ini cuma dogma aja. Alah nggak ada itu apa namanya hari kiamat itu cuma janji-janji yang misalkan nauzubillah dibilangnya tidak jelas misalkan enggak. Tuhan pun berusaha menjawab itu sekontan mungkin. Tapi memang tidak semua itu bisa dibalas dengan secara spontan gitu kan. Pada akhirnya ya wajar kalau akan ada dan pay letter itu pun masuk akal buat kita dan karena kehidupan kita pun ya memang dipenuhi dengan mm, model-model yang sifatnya pay letter ini. Yang jadi masalah worth it apa enggak kan gitu. Kalau ini sesuatu yang berusaha ditanamkan dan ini logika yang dibangun sama Al-Qur'an dan itu membahagiakan ya. Saya tuh kalau bahas-bahas ayat-ayat kiamat itu saya tuh senang banget gitu. Karena Al-Quran itu penuturannya tentang kiamat itu menurut saya itu indah banget. Dan mungkin Hah? yang paling Hanya indah. menyeramkan ya? Enggak. Oh enggak. Enggak. Ya, meskipun ada aspek-aspek menyeramkan ya, tapi aspek mindfulnya, Keindahan. aspek betapa Tuhan itu maha kasih, maha sayang itu lebih banyak gitu. Wah, masa sih? Eh, Wah, eh. kita Ya kayaknya mungkin seringnya dengernya kiamat horor ya, Bu Rahmat Jelita ya. ya, Biasanya enggak. Ini selama kan ini kiamat konsep. selalu digambarkan menakutkan gitu. Loh, kebalikannya tuh katanya. Ya iya itu karena mungkin dieksploitasi terlalu banyak gitu ya. Oh, Ayat-ayat yang menakutkan itu dieksploitasi terlalu banyak gitu. Tapi ayat-ayat yang menggembirakannya itu kan juga bukan bukan cuma tidak sedikit, bahkan lebih banyak gitu ya dibanding ayat yang masa sih? menakutkan. Makanya kita harus bikin studi tematik tentang ayat ini hari akhir Gitu, nanti. gitu. Gimana Bapak Ibu? Ini saya Tafsir. terus terang aja juga baru tahu nih. Ada yang pernah ini juga nggak Bapak Ibu? Saya sedikit ini ya agak sedikit interupsi sedikit ya Mas Azir ya. Iya. Apa namanya? Tadi lagi bahas apa sih? Oh kiamat ya, sorry sorry. Siapa Mm-mm. yang pernah dengar kiamat itu happy? Jangan Gak kiamat aja. Kiamat itu kan satu fase ya. Maksudnya saya bilang hari akhir. hari akhir. Iya, Ah, semua momen itu kebangkitan ketika
ketika Baru dengar, dibangkitkan di baru sekali ini ini. sampai sampai surga neraka itu semua kan konsep hari akhir namanya maat ya. Konsep Maaf. ketika kita mulai di alam kubur gitu, ketika dibangkitkan lagi, dihisap, itu semua perjalanan kan. Iya, Itu iya, iya. kadang-kadang ya itu bisa kita persepsi sebagai sesuatu yang menakutkan, bisa juga kita persepsi dalam bentuk betapa rahmat dan kasih sayangnya Tuhan itu betul-betul meliputi segala sesuatu, bukan cuma kehidupan di dunia kita, bahkan juga kehidupan di akhirat kita. Semua bahkan momen-momen fase-fase itu diciptakan sama Tuhan itu untuk memastikan kita itu betul-betul apa namanya bersih gitu, Tapi ya, memastikan Pak, kita itu betul-betul kenapa? iya tapi secara sekarang nih langsung mikir juga. Iya juga katanya Allah Maha Penyayang, Pak Pengasih. Kalau emang ini perjalanan kita sampai akhirat nanti, sampai hari akhir nanti itu Allah selalu ada di situ, kenapa seolah-olah hari akhir tuh semuanya ketakutan? Kayak nggak masuk akal aja gitu. Akhirnya sekarang nih ya, waktu Hmm. disuruh mikir nih, iya juga ya, pasti kayaknya banyak kebahagiaan-kebahagiaan dan kebagusan juga nih Oh waktu. iya, akan ada momen-momen takut, momen yang menakutkan itu wajar. Makanya istilah khauf sama roja itu dua sayap yang nggak boleh hilang dari umatku kata Nabi kan gitu. Hmm, hmm, hmm. Cuma kita jangan khaufnya aja, rojanya nggak ada gitu. Khauf itu Iya, iya. takut, roja itu harapan, gitu kan. Nah, jadi ketika kita berharap jangan terlalu overconfidence, ketika kita takut jangan terlalu eh, ini over ketakutannya Ngedown ya. gitu, ya kan. Akhirnya kita lupa bahwa ada momen-momen yang rahmat di situ, ada momen-momen kasih di situ, ada momen sayangnya Tuhan di situ, momen-momen ketika apa namanya, bahkan azabnya Tuhan itu adalah rahmatnya Tuhan juga. Dan itu kita pernah bahas ya. Iya, Ingat iya, ya? iya, iya. Ya, lawannya cinta itu apa? Ya, Bapak Ibu nih. Boleh lah nanti Mas Azir ya, tematik ada kali ya. Nambah Iya, hari ke gitu. depan ke depan mungkin kita bisa bangun sebuah studi yang lebih tematik ya, maudhui lah. Dan kemarin sempat kita singgung manusia dalam Al-Quran. Bisa juga tuh nanti, misalkan ma'at dalam Al-Quran. Hmm. Hari akhir Gimana ya. Bapak Ibu, oke nggak nih? Saya coba tanya dulu ya ke kita biasanya Ya ngadain pelan-pelan, tapi ini Al-Fatihah juga kan kita belum mulai. ya kita tanya dulu, oke banget mau. Oke banget. Siapa lagi coba? Soalnya gini Mas Azir, eh, kita itu di Quranaholic, ini karena ya tadi ya karena kita mengadakan kajian-kajian diskusi ini memang sesuai kebutuhan para Bapak Ibu Quranholic sekalian. Jadi kita ada namanya CQH, Bapak Ibu ya. Circle Quranholic. Nah, masuknya pas nih saya nih. Saya mau sedikit informasikan. Jadi Circle Quranholic ini yang memang circle yang memang belajarnya itu dengan value kita ini, mau diskusi, mau Oh, mindful, saya fokus, nggak kelihatan nih. Oh gini. oh ya, mau Oh, sabar belajarnya ya. Ini Mas Arja juga belum tahu ya Bapak Ibu ya. Beliau karena kita undang sebagai pemateri gitu ya. Tapi makin ke sini saya sering diskusi dan memang bahkan kita s- dari Quran Holic ya dari manajemen itu kepikiran ini kita bikin tafsirnya aja ya. Kita ada lembaga penelitian aja ya. Kita kerjasama mungkin sama lembaga Mas Azir di Mawara. Ini kita masih diskusi internal ya Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum kita beranjak jauh, udah deh kita kumpulin deh hmm. circle Quran Holic ini yang belajarnya setipe nih sama kita satu frekuensi gitu ya. Nah, yang mana dia nanti ini akan mensupport seluruh program yang ada di Quranholic yang free maupun yang sifatnya infak terbaik. Jadi dia bisa ikut, dia kayak dapat free access ya kemanapun gitu di program-program kita. Makanya kemarin kalau Bapak Ibu yang Meaningful Al-Fatihah sudah daftar, yang flyernya ini nih Meaningful Al-Fatihah nanti mungkin admin share itu banyak yang suka tanya, ini nanti Meaningful Al-Fatihah di-share nggak di grup HBK? Oh nggak, beda lagi Bapak Ibu. Meaningful Al-Fatihah itu benar-benar khusus bahas di Meaningful Al-Fatihah. Jadi ada grup sendiri, eh, aksesnya juga perlu daftar dulu. Makanya kemarin ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu Quranholic siap menjadi circle Quranholic? Kalau jawab iya, itu nanti insya Allah dari semua program yang kita adakan, itu Bapak Ibu bisa free access. Nggak usah lagi namanya infak lagi, nggak. Karena memang setiap bulan Bapak Ibu di Circle Quranholic itu sudah komitmen untuk mensupport gitu. Ya, yang besok mulai ini
kita mungkin seminggu 2 minggu karena masih pemanasan dulu meaningful Fatihah. Ini nih, kita mungkin masih buka dulu untuk umum ya, seminggu atau 2 minggu ini. Karena ini semua pematerinya nanti pemanasan dulu nih. Pembahasannya karena akan cukup panjang gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang masih mengira meaningful Fatihah ini sama dengan healing bersama Quran dan nanti di-share di grup healing bersama Quran, itu tidak seperti itu gitu ya. Dan insya Allah eh, apa namanya bisa diulang ya karena ada rekamannya. Nah, semoga aja bisa dipahami nih. Jadi kalau mau ikut seluruh akses dari Quran Holic itu nanti yang tadi yang Mas Azir sampaikan ya. Mungkin nanti ke depan ada pembahasan tentang kiamat khusus manusia dalam Al-Quran. Nah itu daripada daftar satu-satu, mendingan langsung saja di CKIH, Circle Quran Holic. Caranya ikut gimana Mas? Chat aja saya. Atau daftar aja dulu yang Meaningful Al-Fatihah. Nanti ada pertanyaan kok. Ini nih ke sini nih. Tuh 0896 2331 7272 gitu. Jadi ya doakan itu mimpi. Ini karena sebenarnya ini nggak ada niat di awal nih Bapak Ibu. Kalau saya boleh jujur ya. Ini tapi karena ada desakan dan saya jadi semangat juga. Udahlah bikin aja lembaga riset gitu. Baik bahas Quran maupun self awareness gitu. Misalnya critical thinking. Dan saya rasa yang cocok bisa menemani kita kami gitu ya di manajemen Kronolik itu dari tim Mawara, tim Mas Azir. Cuma ini saya nembak beliau aja di sini nih. Nah, itu sedikit selingannya nih ya. Ini pas banget masuknya soalnya tanpa briefing. Oke, 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 Jadi oke, oke. kalau Mas Hazir berkenan gitu ya Mas Hazir ya, kita bisa mungkin jadikan lembaga riset ini kita gitu sebagai ya legacy kita mungkin ya. Legacy kita karena katanya ilmu yang bermanfaat itu kan alir terus. Ya semoga aja Mas Hazir yang berkenan. Ya Bapak Ibu ya gitu ya. Harus Bapak Ibu yang ini yang apa namanya yang mendesak beliau ini. Ya, insya Allah apapun kebaikan ini bisa dibikin eh, sebaik mungkin sistemnya ya. Karena Ya. ya apa namanya kebaikan itu biasanya kalah sama keburukan itu bukan karena kebaikan yang kalah, tapi Hmm. karena tidak ada sistemnya. Gitu. Jadi keburukan yang sistematik itu akan selalu menang melawan kebaikan yang tidak sistematik. Ya, Hmm. memang itu semua upaya-upaya itu mudah-mudahan berkah, entah Hmm. bersama Mawara atau tidak bersama Mawara itu urusan belakang. Tapi niat untuk sistematik, mudah-mudahan kita sih seneng ya. Kalau memang insya Allah kita bisa juga apa namanya kerja bareng gitu kan, buat apa namanya lebih memajukan eh, kajian-kajian atau wacana-wacana yang bisa mendekatkan kita dan merubah diri kita. Gitu ya. Siap. Alhamdulillah. Jadi itu sih itu ideal lah ya insya Allah. Kita lihat ke depan itu nanti bagaimana. Nah mudah-mudahan kalau rally kita panjang ini kita juga bisa masuk ke tafsir tematik. Cuma kayaknya sekarang eh, belum dulu ini karena yang Al-Fatihah Belum, juga belum. kita belum belum kita kerjain gitu kan. Jadi Siap, ya kita siap. lihat dulu yang Al-Fatihah ini bisa sampai di mana ke depannya. Nah, tapi Eh, intinya kita back to laptop ya. ya, ya. Heeh, back to topic ya intinya Ma'at ini mm, Islam itu punya penuturan yang sangat indah. Islam itu punya rangkaian konsep yang sangat menarik gitu ya tentang Ma'at atau tentang hari akhir dan ayat-ayatnya itu ayat-ayat yang unik yang menurut saya mungkin bisa juga merubah kehidupan kita. Di atas kasur ini sebetulnya kita nanti ke depan tuh pelan-pelan akan melihat di antara atau sepercik lah dari bagaimana Al-Quran itu sangat unik ketika ingin menggambarkan hari akhir gitu ya. Itu untuk sedikit tentang ayat ketiga. Saya tidak sadar ternyata sudah jam 7 lewat 16 ini. Saya Mungkin juga tidak sadar. kalau ada yang mau kita diskusikan, monggo kita Iya, diskusikan iya. terkait. Kita tenggelam dalam alam makna kiamat yang lebih membahagiakan ini. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada sedikit yang mau diskusi, pertanyaan mungkin ya. Satu orang, dua orang mungkin sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini.
Apa nih Ibu Farida, penjelasan begini kah yang harus disampaikan lebih jelas? Ya, sebenarnya mau dijelaskan nanti waktu di awal-awal meaningful Al-Fatihah Bapak Ibu. Waktu daftar-daftar itu ya. Karena memang ya tadi kan saya nginfoin segitu aja lumayan tuh 5 menit. Oke, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait diskusi kita pada pagi hari ini? Tadi agak ke distract ya tentang kiamat kiamat apa tentang hari akhir yang membahagiakan tadi. Tapi yang jelas tadi kalau bisa saya dapat yang versi saya itu intinya di ayat ketiga itu kan ada dua bisa dilihat dari dua sisi ya. Yang pertama bridging buat yang sebelumnya, yang kedua sebagai sumpah untuk ayat-ayat setelahnya ya. Summa kala sawfa ta'lamun dan lain-lain sampai akhir gitu ya Mas Azir ya. Iya. Dan tadi ada yang khawatir gagal fokus katanya Mas Azir. Berarti ini pay letter yang biasanya ada juga nih di dunia ini boleh juga nggak gitu? Itu sebenarnya dari konteksnya ya. Iya, iya, iya. Semoga Maksudnya aja nggak dia. riba maksudnya. Iya nggak tahu itu pay letter kan Ribanya. suka ada. Iya, kalau selama Bukan ke arah bukan sana kan ya Mas Azir. iya selama bukan iya yang saya pahami dan mungkin saya yakini juga selama itu bukan konteksnya, makanya harus dipahami ya konteks pay letternya itu kayak gimana. Kalau itu mungkin bukan pinjaman, insya Allah aman. Jadi Hmm, jasa pembelian gitu ya namanya. nah, itu paling Jasa bagus. pembelian, misalkan kita beli barang itu dengan jasa pendanaan dari orang lain. Nah, Hmm, dia itu jadi kita kenanya itu bukan beli sama langsung yang punya barang, tapi kita beli sama misalkan ada dealernya buat barang itu. Nah, dealer ini karena dia punya pendanaan, maka kita bayar dengan produk dari dia, hasil yang dia beli gitu. iya, Jadi iya. kita beli jasa pendanaannya dia. Nah, itu insya Allah nggak apa-apa. Iya, Tapi berarti kan boleh ditanya lagi sama ustadz-ustadz yang lebih ahli di bidang fikih. siap, siap. Iya. Intinya tapi pertemuan tadi tuh pay letter yang dimaksud bukan untuk ke arah sana ya Mas Azir ya, lebih ke Iya, arah betul. Lebih ke arah apa namanya bagaimana Tuhan itu sebetulnya seperti kehabisan kata saja karena memang hakikatnya itu lebih dalam daripada itu. Jadi hakikat kiamat itu hakikat yang memang ya mau tidak mau harus sifatnya pay letter dan tidak semua pay letter itu buruk gitu. Jadi jangan terkecoh gitu ya. Bahwa memang ada hakikat-hakikat yang perlu diperjuangkan lewat pay letter. siap. Oke, Bu Rahmat Gita, pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Udah dan ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik ya, Mas Imam. Kayaknya pertanyaan saya ini masih eh, belum selesai dengan diri sendiri kayak. Mas Tapi biasanya mewakili kita semua kok, Bu. Tenang aja. Gimana, Bu? tanya nyambung juga dari pertanyaan-pertanyaan kemarin tuh masih itu takutnya kalau nggak ditanyakan nanti takutnya saya ini pemikiran saya sesat gitu kan. Jadi kalau ada guru lebih baik bertanya. Oke. Eh, ini nggak agak terkait juga dengan sebuah apa tuh pengertian dari al-ha kemarin tuh Ustadz pernah berkata kemarin tuh seolah Allah itu bertanya kepada kita dengan al-ha itu tuh kalian terlalai dengan ini gitu kan ada Oh kemarin iya Ustadz iya iya betul. terhubung dengan kita berasal dari cahayanya Allah yang besar itu ada cahaya yang gelap itulah kita gitu kan jadi seolah-olah Allah itu bertanya kepada kita kalian itu berasal dari yang satu yang istimewa gitu kan. Ternyata kalian lalai dengan ini. Apakah seperti itu? Hmm. Iya, cocok Bu, betul Bu. Kalau kita artikan itu, kan sebagian mufasir meyakini di balik kata al-hakumut takasur itu ada hamzah yang tersembunyi, gitu ya. Jadi Ya, al-hakumut takasur, gitu ya. Hmm. Nah, jadi apakah at-takasur ini sungguh-sungguh melenakan kalian sesuatu yang sekecil ini, gitu ya? Kalau istilah Bu Rahmat tadi, kalau saya mau apa ganti penuturannya. Padahal kalian tuh lebih besar daripada ini. Ya itu jadi cocok memang. Jadi cocok. Jadi apakah
kalau bahasa-bahasa penyair itu, apakah mutiara ini ya, kalian kalungkan gitu ya di leher hewan-hewan itu gitu ya. Gitu. Oh, Misalnya itu bahasa ini ya, bahasa ya, agak-agak keras tapi bahasa-bahasa penyair kan biasanya kayak begitu ya. Bahasa yang agak menohok. Nah, jadi cocok kalau memang kita maknai, apalagi kan memang yang menjadi taruhan, masih ingat ya tentang konsep modal di awal itu. ya. Apalagi menjadi taruhan memang dalam dalam surat At-Takasur ini itu banyak sekali dan semuanya fundamental. Pertama yang jadi taruhan Tuhan, yang kedua jadi taruhan itu diri kita Jiwa. sendiri, dan yang ketiga itu kiamatnya kita. Kiamat itu maksudnya konsep keabadiannya kita. Jadi kita mengabadi menjadi apa nanti? Oh, Kan gitu. Itu semua hal fundamental yang menjadi taruhan kita ketika kita itu terjerat dalam takasur ini. Nah, maka wajar kalau misalnya para mufasir akhirnya bilang, ya Tuhan tuh sebetulnya sedang bertanya sama kita. Gitu. Masa yang kayak gini melalaikan kalian sih? Kalau mau pakai bahasa kita yang sekarang, masa terminal ini menipu kalian dari rumah kalian sih? hmm. Masa persinggahan ini kalian bikin kemah di persinggahan ini? Kalian udah disiapkan rumah yang bagus-bagus di sana gitu ya. Oh, kalian malah susah payah tinggal di kardus-kardus terminal gitu. Dalam bahasa yang agak ini ya. Mungkin agak sarkastik tapi ya seolah-olah seperti itu gitu. Gitu kan. Di dunia ini kita bisa anggap kardus-kardus itu ya. Masa kalian berselancar di, mohon maaf kemarin kisahnya ini masih inget ya, yang keledai sama apa? Sama lalat. Oh ya, jerami ya Mhm. yang berselancar di Masa jerami. masa jerami ini kalian kira ini adalah perahu ini Titanic ini. Kan nggak begitu gitu ya. Jadi pertanyaan itu ya cocok gitu ya kalau misalkan Ibu Rahmat dan Bapak eh, jadi Ibu Bapak Rahmat Jelita misalkan memahami bahwa sebetulnya ini berkenaan dengan modal besar kita gitu kan. Ini berkenaan dengan eh, keistimewaan kita. Ini berkenaan dengan cahaya sebenarnya yang ada dalam diri kita gitu kan. Kok kita ada cahaya dari sumber kita itu kan cahaya ruh itu ya. Tapi kok kita malah eh, keasikan gitu ya, ada di bawah kolong. Ya, di bawah kolong itu juga cahaya gitu kan. Tapi cahaya di bawah kolong yang gelap itu kan tidak ada ya. Kemarin kita sudah bahas ya. Yang ada itu adalah lemahnya cahaya. Dan kalau kita anda itu cahayanya bukan cuma sekedar cahaya apa namanya matahari ini, tapi cahaya ruh ini. Ya kan? Tapi kenapa Anda tinggal di kolong-kolong ini? Gitu ya. Nah, itu apa kita harus menumbuhkan kesesuaian dalam diri kita. Gitu kan. Kita mesti lebih ya ingat ya konsep kesesuaian kemarin bukan mungkin bahasanya jijik lagi atau jijik dan tidak jijik, tapi bahasa ya emang ini nggak sesuai lagi gitu buat saya. Iya, iya. Gitu. Ya ini memang tidak sesuai lagi dengan kesempurnaan saya lebih tepatnya. Sehingga apa? Sesuatu yang tidak satu frekuensi dengan kesempurnaan kita itu akan kita hindari bukan karena kita tidak tertarik sama itu, tapi bahkan karena kita juga tidak terpikirkan tentang itu. Iya. Dan kita bisa. Buktinya apa? Sedikit-sedikitnya kan sering kita alami dalam hidup ini. Banyak hal loh yang kita nggak pikirin, tapi ternyata dipikirin sama orang lain. Hmm. Ibu pernah kepikiran mau ke diskotik gitu. Nah, Tapi buat orang lain itu pikiran sehari-harinya dia. ada orang lain yang begitu ya setiap Iya, bisa harinya. jadi kan. Jadi alam pikir kita tuh berbeda-beda. Hmm. Cara kita menumbuhkan cahaya pun berbeda-beda. Dan kita bisa gitu ya. Buktinya kita bisa gitu. Kenapa? Karena kita lalu itu. Jadi coba kita lebih hayati sebetulnya pencapaian-pencapaian kita selama ini. Mungkin itu juga anugerah atau apa ya berkah yang diajarkan sama bapak, ibu kita gitu, orang tua kita itu membentuk kita juga sebagiannya itu karena
bentukan. Tapi coba sekarang peran-peran semua bentukan itu kita lewati secara sadar. Hmm. Tapi kita sadari gitu. Apa aja sih sebetulnya yang sudah berhasil saya lewati tanpa perlu ada effort gitu. Iya. So, Anda akan lebih bersyukur lagi ke depannya gitu. Dan ke depannya mana sih yang masih perlu effort gitu. Ada istilahnya dalam ilmu, saya ini kita masih punya waktu nggak nih? Gimana Pak? Mas Ini Azirnas yang penting. saya agak bahaya. Jadi kita punya satu konsep sedikit kali ya. Nah, Yang namanya malakah. Malakah pernah dengar nggak istilah malakah? karakter itu kan kemarin ya sempat dibahas ya. Iya, Malakah itu iya, Malakah itu karakter gitu. Nah, menumbuhkan karakter itu bisa kita lakukan. Apa sih karakter itu? Karakter itu ketika sesuatu itu muncul dari kita tanpa ada effort lagi. Ya, sesuatu hmm. itu muncul dari kita tanpa ada perjuangan lagi. Misalnya kalau kita punya malakah dermawan, gitu ya. Nah, kedermawanan itu akan menjadi sesuatu yang sifatnya mudah buat kita. Dan kita tidak perlu, jangankan effort mikir lagi itu juga kayaknya sangat cepat terjadinya, sangat cepat berlangsungnya, gitu ya. Tapi ada orang yang ketika dia belum punya malakah dermawan, itu mau dermawan itu berat, itu perlu effort, itu perlu latihan. Itu berarti belum ada malakah dalam jiwa, gitu kan. Belum menjadi sesuatu yang mengkarakter. Misalnya belajar gitu juga. Belajar kalau masih menjadi effort buat kita, itu berarti belum menjadi malakah buat kita. Nah, kebaikan itu perlu menjadi malakah. Kata malakah itu dari kepemilikan. Itu menjadi kepemilikan buat kita. Gitu ya. Nah, ya tadi konteksnya pun seperti itu. Gitu ya. Jadi konteksnya kita bisa menciptakan suatu bentuk kesucian dalam diri kita. Dan itu kita miliki selama ini. Sampai batas-batas tertentu. Bagaimana kita ekspansi kesucian itu dalam diri kita. Gitu Iya, ya. iya. Itu sampai merambah dosa-dosa. Kalau misalkan dosa-dosa itu sekarang masih effort buat kita lawan, pelan-pelan kita nggak akan sadar. Setahun, 2 tahun, itu jadi kebiasaan buat kita. Sehingga meninggalkan itu jadi sesuatu yang sifatnya malakah buat kita. Dan kita nggak kepikiran lagi buat melakukan itu. Sekarang Hmm. nggak apa-apa, itu mesti menjadi effort buat kita. Tapi gimana caranya effort itu berubah menjadi malakah buat kita. Jadi sama seperti kita tidak pernah terpikirkan. Sekali kita ada di situ kita risih. Orang yang biasa katanya orang yang biasa di diskotik itu 1 menit aja ada di masjid itu dia bakal Berisi. risih. Orang yang biasa di masjid 1 menit aja dia ada itu dia bakal ngerasa gelisah. Gitu. Kenapa? Karena malakahnya di tempat lain. Kesesuaian dirinya di tempat lain. Frekuensi dia ada di tempat lain. Gitu kan. Nah, itu bisa kita ciptakan. Jadi mudah-mudahan saya bisa menangkap tadi ya pertanyaannya Bapak Ibu Rahmat Jirta itu. Nah, jadi cocok gitu ya. Kalau saya sih setuju gitu ya bahwa kalau kita maknai Alhaakumut Takasur ini sebagai sebuah pertanyaan, maka betul-betul Tuhan itu seperti sedang bertanya sama kita. Hmm. Mau kamu kemanakan modal kamu itu? Kok Iya, kamu jual itu sama samanan kolil dan gitu ya istilahnya. iya. Kenapa kamu jual murah ini barang? Kenapa kamu kasih mutiara ini buat siapa? Buat kalau bahasanya para penyair buat hewan-hewan itu. Kenapa kamu kalungkan mutiara ini di leher yang bukan seharusnya? Iya, iya, iya. Ya, Mas. jadi kemana-mana nanti saya keingetan misalkan surat Al-Lahab itu ada Fiji di hablun min masad gitu kan. Nah itu juga maknanya kayak begitu. Tapi ntar lah nanti kita takutnya Oke, kepanjangan apa jumlah siap, siap, siap. Masya Allah, terima kasih banyak Mas Azir. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau Iya. ada salah kata. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fikum, Mas Azir. Dasyat, dasyat, dasyat. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, pagi hari ini kita disiram. Bukan hanya rohani, tapi paradigma kita juga ya. Ini biasanya yang paling mainstream itu kan siraman rohani.
Tapi untuk saya pribadi, selama mengikuti kajian healing bersama Quran, khususnya bersama Mas Azir ini, siraman paradigma juga, siraman mindset. Banyak mindset-mindset yang mungkin akhirnya bisa berubah ya dengan kajian-kajian kita dan diskusi kita. Alhamdulillah, makasih banyak. Dan makasih banyak juga Bapak Ibu yang sudah hadir dan masih standby sampai saat ini, walaupun tadi telat ngabarinya di grup ya, tapi ada 112 tadi kalau nggak salah ya, peaknya itu ada segitu yang hadir, dan saat ini ada 86 yang sampai akhir masih mau standby. Tapi sebelum kita tutup, masih ada juga yang mungkin yang bertanya ya tentang CKH tadi. Saya izin menginformasikan lagi. Ini CKH ya. Untuk CKH ini intinya nanti bisa bergabung, bisa ikut semua program yang diadakan oleh Quranholic. Insya Allah semoga mendapatkan amal jariah juga. Kita nggak mau memastikan karena bukan Tuhan ya. Tapi semoga saja ini menjadi amal jariah dari setiap ilmu yang disampaikan dalam berbagai program Quranholic. Mempunyai peluang juga menjadi perwakilan Quranholic di daerahnya. Jadi Bapak Ibu kalau jadi CKH ini nanti kalau misalkan ya Mas Azir ke Padang ya kita ngubunginya Bu Rahmat Jelita lah atau siapa gitu lah ya. Terus juga mungkin insya Allah kedepannya ada program-program yang menarik. Dan insya Allah di CKH ini supportnya bisa jadi musinin harian atau musinin mingguan maupun musinin bulanan, Bapak Ibu ya. Nah untuk konfirmasinya silahkan. Kalau mau ikuti seluruh rangkaian Quranholic yang sebenarnya juga kita belum tahu nih bagaimana kurikulumnya. Yang jelas yang sudah di depan mata adalah Meaningful Al-Fatihah ya. Itu bisa menghubungi nomor yang tertera di flyer tersebut. Nah ini nih. Untuk program pertama yang di luar dari Healing Bersama Quran, ada program Meaningful Al-Fatihah yang insya Allah dimulai besok. Tapi mungkin minggu pertama sampai minggu kedua kita masih buka untuk free ya, untuk pemanasan dulu. Jadi Bapak Ibu masih bisa sebarkan ini ke seluas-luasnya. Manfaatnya adalah Bapak Ibu bisa mengundang orang-orang yang sefrekuensi lagi nanti yang mau belajar bareng. Soalnya kalau belajarnya sendiri itu ya insya Allah lah ya kalau niatnya kan Allah tetap semangat. Tapi kalau bisa banyak juga kan lebih semangat dan lebih happy lagi nanti belajarnya ya. Jadi yang sudah daftar di CKH, yang udah daftar Meaningful Fatihah, itulah penjelasannya. Insya Allah besok saya akan jelaskan lagi ya di pertemuan hari Sabtu besok. Kita ketemu lagi bersama Mas Azir. Hari Ahad nanti kita ketemu sama Ustadz Nur Jabir ya. Dan nanti malam jangan lupa, nggak tahu nih ada flyer atau enggak, nanti malam ada pertemuan bersama Ustadz Zulfikarullah dengan tema dahsyatnya Al-Fatihah, merunangi pesan yang terkandung di dalamnya. Ini belum masuk ke rangkaian Meaningful Al-Fatihah, tapi mungkin akan spill sedikit-sedikit tentang Al-Fatihah. Ini nanti malam ya Bapak Ibu ya. Jadi sekian informasinya dari kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas segala antusias dan energinya untuk Quranholic ini. Kita akan kasih informasinya di grup, jadi Bapak Ibu silahkan standby di grup. Oke, itu sekian. Sekali lagi kita doakan ya, kita ucapkan terima kasih kepada guru kita Mas Azir Rahim. Makasih banyak Mas Azir, jadi teman diskusi. Saya juga makasih banyak. Jazakallah khairan, bahagia dunia akhirat. Mari kita sempurnakan dengan hamdalah, istighfar sepenuh rasa, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Allah khair, Ustaz, kasih barakallahu fiik. Assalamualaikum, mohon izin. Barakallah, Kak Imam, Ustaz. Sama. Because of you, I feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you, I feel blessed. Oh Allah. Because of you, I feel blessed. Because of you, oh Allah. Because of you, I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I
You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. So kind of